anak-anak, yang kedua itu peristiwa kedatangannya bangsa Spanyol ke Indonesia. Jadi bangsa Spanyol masuk ke Indonesia itu pada tahun 1421 dan tepatnya mendarat mereka itu di Tidore. Nah, anak-anak, tujuan mereka datang ke Indonesia ini adalah tujuan utamanya itu untuk mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia, sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat Indonesia dan juga sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masyarakat Indonesia dari negara Spanyol. Jadi peristiwa itu yaitu peristiwa perjanjian Saragossa antara Spanyol dan Portugis. Jadi bunyi peristiwa itu adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memutuskan kegiatan di Filipina, dan Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Jadi itu adalah sejarah kedatangan bangsa Spanyol datang untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Dan yang keempat itu kedatangan bangsa Inggris masuk ke Indonesia. Jadi yang ketiga itu adalah kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia itu anak-anak pada tahun 1811 di bawah pimpinan Sri Thomas Stamford Raffles. Jadi tujuan utama bangsa Inggris masuk ke Indonesia ini tidak jauh dari mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, bangsa Inggris ini mendarat ke Indonesia itu tepatnya di Maluku. Nah, perjuangan bangsa Inggris ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia ini kekurangan ekonomi dan juga pengaruh pada sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan yang keempat itu kedatangan bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Jadi kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia itu pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kemudian untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang disebut dengan VOC. Pada tahun 1809 adanya pembangunan jalan yang menghubungkan kota Anyer yang berada di Banten hingga Penarukan yang ada di Jawa yang disebut sebagai proyek Jalan Raya Pos. Selain itu, Belanda juga membuat kebijakan sistem tanam paksa di mana aturan yang mengharuskan atau memaksa penduduk yang membayar pajak kepada pemerintah dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia. Kemudian terdapat ketentuan tanam paksa, yaitu yang pertama itu petani wajib menyediakan 1/5 tanahnya untuk ditanam kopi, tebu, teh, dan tembakau. Yang kedua, penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja rodi selama 65 hari per tahun di tanah perkebunan pemerintah Belanda. Yang ketiga, hasil panen harus dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sudah ditentukan. Yang keempat, tanah yang dipakai untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak. Tanaman yang rusak bukan akibat kesalahan petani menjadi tanggung jawab oleh pemerintah. Jadi, anak-anak, datangnya Belanda ke Indonesia ini tidak jauh dari mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia sehingga mempengaruhi perekonomian dan juga sosial budaya masyarakat Indonesia. Baik, yang kedua itu benua yang pernah menjajah bangsa Indonesia itu ada benua Asia. Nah, pada benua Asia ini anak-anak ada satu saja negara yang pernah masuk ke Indonesia untuk menjajah negara Indonesia. Jadi negara itu adalah negara Jepang. Jadi negara Jepang masuk ke Indonesia itu pada tahun 1938 sampai 1939. Orang-orang Jepang masuk ke Indonesia itu untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda
yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Jadi negara Jepang ini masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, dan mereka itu negara Jepang ini berlawanan dengan negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah sejarah masuknya negara asing, negara Eropa masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan juga hasil bumi yang ada di Indonesia. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sejarah kedatangan bangsa penjajah yang masuk ke Indonesia. Pertama-tama anak-anak, saya mau tanya dulu. Ada beberapa negara yang pernah menjajah negara Indonesia. Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Ada beberapa negara yang pernah menjajah negara Indonesia. Itu yang pertama Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan ada pun dari benua Asia, yaitu negara Jepang. Nah, baik anak-anak, hari ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, yaitu tahun kedatangan Portugis, penjajahan samudra bangsa Portugis, penjelajahan samudra bangsa Portugis untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dimulai dari abad ke-15. Namun, bangsa Portugis baru benar-benar datang dan mendarat ke Indonesia pada tahun 1511. Oke anak-anak, kalau itu bangsa Portugis melakukan penjelajahan lautan yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque atau Albuquerque. Tempatnya atau daerah untuk pertama kalinya bangsa Portugis mendarat di Indonesia itu pada tempat di wilayah Kesultanan Malaka atau Maluku, Laut Maluku. Keberhasilan menguasai wilayah Indonesia. Ada beberapa kapal yang dikirim oleh negara Portugis. Ada 3 ya. Satu kapal yang tenggelam, dan sementara itu dua kapal lainnya yang berhasil mendarat di Kepulauan Banda dan Ternate. Sejak saat itu, bangsa Portugis mulai mengembang sayapnya dan menguasai beberapa wilayah, yakni Aceh, Jawa, Banten, dan Cirebon. Ada beberapa daerah lainnya yang mereka kuasai, itu Sunda Kelapa, Flores, dan Maluku. Peristiwa penting yang terjadi, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi terkait kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Antara lain, Oke. Yang kedua adik-adik, langsung kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia.
setelah kedatangan Portugis dan sebelum kedatangan Belanda, Indonesia pernah didatangi oleh Spanyol juga. Tidak seperti bangsa Eropa lainnya, bangsa Spanyol diketahui tidak dapat menguasai kerajaan di Nusantara. Saat menduduki Indonesia, bangsa Spanyol hanya sempat bersaing dengan bangsa Portugis di Maluku. Bahkan Spanyol telah berlayar lebih dahulu dari Portugis. Namun, Portugis yang pertama kali menemukan Indonesia, yaitu pada tahun 8 November 1421. Bangsa Spanyol berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, lewat Kalimantan, dan tiba di Tidore. Diketahui, rombongan bangsa Spanyol yang sampai di Indonesia kala itu dipimpin oleh Sebastian Elcano, dan tempat pertama kali masuk rombongan bangsa Spanyol itu di Tidore. Mana tidak? Dan tujuan mereka datang ke Indonesia itu yaitu untuk menguasai hasil kaya alam Indonesia atau rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi pada 1529 terjadi peristiwa penting disebut Perjanjian Saragossa antara Spanyol dengan Portugis, tepatnya pada 22 April 1529. Keduanya bersepakat lewat Perjanjian Saragossa dan isinya sebagai berikut. Yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk memutuskan kegiatan di Filipina. Dan sedangkan Portugis tetap berada di Maluku untuk melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Ini kan. Yang ketiga, anak-anak, kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Bukan hanya bangsa negara Portugal dan Spanyol tadi, ada pun negara lain yang masuk ke Indonesia, Inggris. Kedatangan mereka juga sama untuk menguasai hasil kaya alam Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai hasil pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel atau Konstantinopel ke tangan kesulitan Turki Utsmani pada era Sultan Mehmed, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Oke anak-anak, yang keempat, kedatangan Belanda ke Indonesia. Tahun kedatangan Belanda ke Indonesia itu pada tahun 1596, dan tempat mendaratnya mereka di kepulauan Pelabuhan Banten, ya. Yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Meski begitu begitu banyak bangsa yang masuk ke Indonesia, mereka juga masuk
dan menguasai hasil rempah-rempah. Dan tempatnya di kepulauan Kepulauan Banten. Banten dan Jawa. Iya. Sudah, Jepang sudah. Sudah. Iya. Mana kepulauan Jepang? Oke adik-adik, itu tadi negara yang berasal dari benua Eropa. Adapun negara yang menjajah Indonesia itu yang berasal dari benua Asia itu yaitu negara Jepang. Awal masuk negara Jepang ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat Jepang memperluas kekuasaan di kota-kota sekitar seperti Kalimantan pada 24 Januari 1942. Di Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942 lagi. Samarinda pada tanggal 10 Februari 3 Februari 1942 dan Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Oke adik-adik, Jepang atau pada abad ke-20 pada masa Perang Dunia II, Jepang datang ke Indonesia dan mereka datang bukan untuk berdagang rempah-rempah, tetapi untuk mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Jepang berhasil mengalahkan Belanda untuk menduduki Indonesia selama beberapa tahun. Kedatangan Jepang ini membawa perubahan besar bagi Indonesia, meskipun akhirnya Jepang juga harus meninggalkan Indonesia setelah kalah dalam perang. Oke adik-adik, itu saja penjelasan kedatangan para penjajah ke Indonesia, dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perjuangan melawan Indonesia, perjuangan melawan penjajah dan